Saya Santi dari Jakarta Selatan, saya bergabung dengan Marai, nilai kerugian saya 62 juta. Tolong Bapak Polisi dengarkan kami. Saya Penny, Jakarta, korban Marai 250 juta. Memohon polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Sampai hampir jam 8. Ya, jadi adapun laporan di sini semua tadi cukup lancar dan kepolisian dan Krimsus sangat memprioritaskan kasus kita karena antara Mabes dengan intervensi dari Mabes ke Polda ini sehingga bisa lancar semua penyidikan dan selanjutnya. Ya, selamat malam kawan-kawan korban Makai dan Sunton ya. Hari ini saya habis kontek-kontekan dengan ketua. Sebenarnya saya sudah mau upload berita ini. Cuma saya masih menunggu kabar dari Pak Farhan. Tapi saya sudah dapat kabar bahwa minggu depan pengacara Sunton Pak Farhan dan ketua tim Makai akan bertemu. Dan perlu bapak-bapak korban Makai, saudara-saudara sekalian tahu bahwa Sunton sudah dalam penyidikan ya, sudah dalam perintah penyidikan. Justru Makai yang belum. Nah, oleh sebab itu pengacara Pak Krisnadi tadi kita WA-WA-an dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu minggu depan untuk membahas ini bagaimana supaya kasus Makai ini segera juga di dalam di proses ke penyidikan. Nah, kawan-kawan, memang saya tidak bisa memberikan kabar kalau kabar itu belum ada kepastiannya ya, atau kebenarannya gitu. Jadi nggak mau kita mereka-mereka di kasus ini. Jadi ini saya dapat langsung dari ketua dan juga saya juga dapat surat perintah penyidikan ya untuk kasus Sunton dari baik pengacara Sunton Pak Farhan maupun dari Pak Krisnadi ketua tim Makai. Jadi nanti ini akan berkolaborasi ya untuk kerjasama lah agar supaya bagaimana kasus Makai ini dan Sunton ini tetap berjalan. Saya juga tidak mau katakan bahwa kasus ini sudah stop kalau tim masih bekerja. Jadi tidak semuanya saya harus laporkan strategi daripada tim itu. Jadi ada kabar yang menggembirakan kenapa kasus Makai ini dan Sunton ini harus berkolaborasi atau kerjasama dalam hal penuntutan atau pengembalian daripada aset atau daripada uang-uang daripada korban karena dapat berita dari ketua dan Farhan pengacara daripada Sunton ini rupanya ini ada mengarah ke satu owner, satu bos ya, satu bos. Jadi makanya kalau misalnya kasus Sunton bisa dibereskan, Makai juga akan beres. Kalau misalnya Makai juga istilahnya ketangkap daripada bosnya ini artinya ada kemungkinan besar juga bahwa Sunton akan terungkap. Jadi intinya kalau Sunton bisa terungkap, Makai pasti terungkap. Karena ini mengarah kepada satu owner. Tinggal kaki-kaki tangannya aja ini yang kita mau gimana supaya kita juga hati-hati juga sih. Nah, tapi kalau misalnya kasus Sunton ini karena saya sudah lihat sendiri LP penyidikannya yang dikirimkan ke saya, artinya saya masih optimis, tim juga masih optimis bahwa kasus daripada Makai ini juga akan seperti kasus Sunton nanti. Kita kan selama ini kan memberikan Makai terus Sunton jarang malahan yang saya beritakan, tapi itulah kerja daripada tim dari Pak Farhan juga seakan-akan tidak bekerja tapi bekerja ya. Coba aja lihat jarang publikasi, saya publikasikan tapi terus Pak Farhan ini pengacara Sunton ini justru memproses terus diam-diam dan mereka sudah keluar. Jadi habis LP laporan itu istilahnya, nah ini sudah keluar malah perintah penyidikannya dan Makai juga akan menyusul seperti itu. Jadi kita tunggu aja pertemuan daripada ketua tim Pak Krisnadi dengan pengacara daripada Pak Farhan untuk bersama-sama ke Polda dan ke Barreskrim untuk menanyakan kasus ini. Dan semoga kawan-kawan ya apa yang bisa kita lakukan karena saya juga termasuk korban, tentunya hanya bersabar aja menunggu bagaimana proses selanjutnya. Dan kita juga masih berharap istilahnya uang bisa kembali gitu ya. Karena ini masih berjalan. Walaupun yang dari kasus multimedia kemarin, juga dari BNI, mereka ada mendapat bayaran 50%, ada yang mendapat bayaran juga dari multimedia, ya bayangkan aja ada yang dapat 400 juta lebih ya.
150 juta, 120 juta, ya jadi total-total ya miliaran. Kita mengharapkan agar supaya nanti itu yang bisa kita dapatkan, utamanya ya pengembalian uang gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya kasus besar itu yang kita tahu sekarang, yaitu kasus penembakan itu, mudah-mudahan polisi akan bekerja untuk kasus kita ini untuk memperbaiki citra yang sempat anjlok di mata masyarakat. Jadi kita masih optimis bahwa kalau ada yang curang itu oknum ya, oknum. Tidak kita harus caci maki institusinya apa. Kalau memang hanya oknum itu yang baik dari pihak yang kita mau tuju nanti, ketua tim termasuk yang ke Bapeti apa itu kan oknum semua itu yang nakal, artinya bukan lembaganya. Ya itu aja yang saya mau sampaikan pada kawan-kawan ya. Jadi apa yang kita mau lakukan hari ini, kita tunggu aja tim pengacara Sabar dan juga pengacara Sunton Pak Farhan. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama kedua daripada pengacara dan minggu depan kita bisa akan update lagi dan bisa mendapatkan berita yang baik tentunya yang kita harapkan bersama. Ya, itu aja yang saya mau sampaikan. Selamat malam.